Kita berdamai sekarang dengan Allah. Dosa membuat kita jauh terpisah dengan Allah. Oleh karena kasih karunia, kita berdamai dengan Allah. Amin toh. Tapi berdamai juga dengan manusia. Amin. Di sini ada yang berkelahi istri dengan suami, dengan tetangga, dengan ipar-ipar, dengan mertua. Nah, kenapa kau tidak berdamai kalau sudah dapat itu kasih karunia? Berdamai itu bukan hanya dengan Tuhan. Yang kelihatan saja saudara tidak hargai, mau hargai Tuhan yang tidak kelihatan. Shalom. Nama di hati. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saudara percaya bahwa saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan? Sungguh-sungguh percaya. Jadi kalau percaya saja saudara sudah selamat. Saya lihat saudara mulai ragu-ragu di sini saudara, tapi kepingin bermegah di dalam Tuhan. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Firman Tuhan katakan kalau kamu percaya kamu diselamatkan. Nanti sudah diselamatkan, baru hal-hal lain yang kita lakukan, tanda ucapan syukur. Tanda ucapan syukur. Saudara kita ini manusia berdosa semua. Coba angkat tangan yang tidak berdosa. Ini berdosa semua. Iya, mau tutup bagaimana juga kita berdosa. Di hadapan manusia kita bisa tahan diri, tidak melakukan yang kelihatan. Di hati saudara ada tahu. Manusia ini berdosa semua. Tidak ada orang bisa memaksa Tuhan datang dan menyelamatkan. Jadi kalau Tuhan turun dan menyelamatkan kita, kasih karunia. Ngomong ulang 1, 2, 3. Kasih karunia. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Mantap. Oleh karena kasih karunia itu, kita dibenarkan oleh Allah. Kita ini dapat pembenaran dari Allah. Kita berdamai sekarang dengan Allah. Dosa membuat kita jauh terpisah dengan Allah. Oleh karena kasih karunia, kita berdamai dengan Allah. Amin toh. Tapi berdamai juga dengan manusia. Amin. Di sini ada yang berkelahi istri dengan suami, dengan tetangga, dengan ipar-ipar, dengan mertua. Nah, kenapa kau tidak berdamai kalau sudah dapat itu kasih karunia? Berdamai itu bukan hanya dengan Tuhan. Yang kelihatan saja saudara tidak hargai, mau hargai Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, sekarang kata kalimat kuncinya begini. Saudara sudah didamaikan dengan Tuhan Allah. Jadi, saudara sudah menjadi percaya. Jadi, membuat apa? Karena itu saya mau pakai ini. Bagaimana bermegah? Waktu saya bilang pada saudara, bermegah dalam Tuhan, saudara bisa bilang amin. Tapi bagaimana dong supaya orang lihat bilang, betul-betul itu manusia, orang itu bermegah dalam Tuhan. Itu yang mau kita bicara. Baik, jemaat. Ini sudah sakit semua ini. Jemaat. Nah begitu, semangat sedikit. Belum makan? Sudah tadi pagi? Nah, baik, jemaat. Mari kita lihat bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan diselamatkan. Dan mereka hidup seperti apa, itu jadi ukuran kita. Makanya saya baca dari teks ini. Supaya kemudian kita bilang, kalau begitu saya pantas bermegah. Kalau tidak dalam ukuran itu kita bukan bermegah, sombong. Di sini ada yang sombong. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Dia fam apa? Jangan masuk di fam itu. Itu bisa bahaya itu. Oke. Baik, jemaat. Mereka yang percaya memberi diri dibaptis. Dibaptis menjadi tanda mereka menjadi sebuah keluarga Allah. Hidup bersama-sama sekarang. Lalu beberapa hal ini dinyatakan sebagai tanda, Tuhan terima kasih engkau sudah menebus kami. Kami disatukan dalam sebuah persekutuan sebagai orang-orang yang diselamatkan. 1. Jemaat yang sudah diselamatkan itu yang didamaikan dengan Allah. 1. Mereka adalah jemaat yang terus belajar. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar. Lebih kuat 1, 2, 3. Jemaat. Hafal. Belajar ialah. Omong. Ulang. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu.
Dari tidak bisa menjadi bisa. Saya ulangi, belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Hei, jemaat. Waktu itu mereka belajar supaya menerima yang benar. Dari pikiran yang benar itu tindakan benar. Tindakan itu membuat kebiasaan. Kebiasaan itu membentuk budaya. Budaya membentuk karakter. Belajar mesti benar. Amin. Kalau saudara tiap hari pindah-pindah gereja, saudara tidak belajar dengan benar. Betul. Kenapa suara turun? Di sini ada yang biasa pindah-pindah gereja. Nah itu yang repot. Jemaat. Saudara tahu bunga? Yang mana? Ini. Di sini ada yang biasa urus-urus bunga-bunga begini ada. Kalau tiap minggu dia kasih pindah pot, mati. Amin. Dia harus fokus mau belajar di mana. Baik, jemaat. Belajar itu punya 4 tingkatan. Berapa? 1. Tunggu. Terlalu semangat apa ini? 1. Belajar untuk tahu. Sama-sama 1, 2, 3. Saudara boleh belajar apa saja untuk saudara tahu. Belajar seluruh isi Alkitab untuk saudara tahu. Hafal 10 hukum. Ada penjabaran 613 pasal. Hafal semua untuk saudara tahu. Silakan. Belajar dari guru, dari pendeta, dari penatua, dari diaken, dari Google, dari nenek-nenek. Belajar saja. Tidak apa-apa. Itu bagus. Pintar. Mantap. Tapi saudara tahu, itu tingkatan paling bawah. Banyak orang tahu, pintar, mantap. Itu tingkatan paling. Jangan bodoh, mesti belajar. Pintar itu terbatas. Jadi kita bisa dapat. Pintar itu terbatas. Kita sakit, kita pergi ke rumah sakit. Dokter, saya sakit. Dokter periksa dengan pendeta. Ini THT ini Bapak. Jadi, Bapak pergi ke THT. Kita sampai di THT, dia periksa. Pendeta, ini telinga. Jadi pergi ke telinga. Kita sampai di telinga, dia bilang, Bapak, ini bagian telinga kiri. Jadi telinga kiri di sana. Kita sampai di telinga kiri, dia bilang, Bapak, ini genderang telinga kiri. Di mana lagi? Di sana. Kepintaran itu mengerucut pada satu hal. Pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Bodoh itu dia meleleh saja. Tuhan kita pintar atau bodoh? Lalu kenapa anak-anaknya bodoh? Karena jemaat. Bodoh dan tidak tahu sama atau beda? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Beda. Tulisan saja beda kok. Dengar. Tidak tahu ialah karena memang tidak dikasih tahu. Makanya dia salah, tidak boleh marah karena kita tidak kasih tahu. Tapi bodoh ialah kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Model begitu terus itu. Jemaat, kita lebih banyak dibodoh atau tidak tahu? Ya itu biar Tuhan yang tahu. Saya juga tidak mau tahu. Ya, yang tingkatan paling dasar dari belajar itu adalah belajar untuk tahu. Kedua, belajar untuk tahu dan melakukan. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu dan. Banyak orang sudah tahu tapi belum tentu bisa lakukan. Amin. Dia punya hafal itu hukum kasih itu hafal sampai tidur-tidur juga hafal. Tapi tiap hari istri punya mata bengkak begini. Di sini ada suami biasa pukul istri. Saya balik dia punya pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Sahabat tanggung jawab, saya tidak tanggung jawab. Jadi, pintar itu belum tentu lakukan. Tuntutan kedua kita adalah sudah tahu laku. Jemaat. Ada satu kali kami sharing tentang ilmu berkhotbah, homiletika. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau pemaksud khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis?
berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong apa, buat itu. Jangan omong lain, buat. Ada yang lebih parah. Pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Saudara pernah lihat orang kelainan? Itu kan tidak sinkron antara yang dipikirkan, yang diucapkan, dan yang di sini ada begitu. Betul-betul ada. Iya. Saudara, kalau sudah tahu tuh lakukan. Itu baru saudara boleh bilang, saya bermegah dalam Tuhan. Ini tiap hari judi mabok, judi mabok, judi mabok. Tapi bikin status, semua akan indah pada waktu. Belajar untuk tahu dan untuk Tingkat 3. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tapi bisa hidup dengan orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, untuk melakukan, tapi hidup dengan orang. Banyak yang sudah tahu dia sendiri, tidak mau hidup dengan orang lain. Di sini ada yang begitu. Kenapa diam? Tidak mau berbagi sedikit dengan orang lain. Baru ilmu ini, apalagi uang. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain. Saudara-saudara, kita dalam gereja tapi kita punya kelompok-kelompok itu kuat sekali. Saya baru pertama kali di sini, saya tidak tahu. Di banyak gereja itu yang kulit hitam dengan kulit hitam sendiri, kulit merah dengan merah sendiri, kulit kacang dengan kacang sendiri di situ. Janganlah, hidup berbaur sedikit. Amin kok. Begitu. Keempat, ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Dan kalau itu ada, saudara boleh bermegah di dalam Tuhan. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Itu paling tinggi dari belajar. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk hidup dengan orang lain, tapi saudara boleh berjumpa dengan siapapun. Ketemu dengan orang Cina, ketemu dengan orang Timur, orang Jawa, Sumatera. Tapi saudara harus tahu saudara siapa. Saudara mau ketemu orang agama apapun, saudara boleh ketemu denominasi apapun, saudara harus tahu saudara siapa. Orang yang tidak kenal dirinya tidak akan mampu menemukan apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya, yang bisa dia eksplor itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang bisa bilang, kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu tadi, jemaat yang satu tadi apa? Jemaat yang yang kedua, kalau mau bermegah, mereka adalah jemaat yang bersekutu. Sama-sama 1, 2, 3. Saya ingin bicara bersekutu dalam konteks beribadah. Jemaat di sini memang saya lihat Pak Pendeta luar biasa, ini rajin-rajin ibadah semua Pak Pendeta. Ini gereja harus dikasih besar ini. Kalau kita bisa ibadah di jalan raya ini rajin ibadah semua. Kita uji hari minggu depan. Jangan sampai tinggal 10. Jemaat. Ada orang ini yang 1 tahun dia gereja 2 kali saja. Waktu Natal dan Paskah. Makanya dia punya nama jemaat Napas. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang, Napas 1-1. Kalau Napas 1-1 tiba-tiba rajin ibadah. Di sini ada. Dia fam apa? Ada orang yang seumur hidup dia gereja mungkin 5-6 kali saja. Dia ikut ibadah 5-6 kali saja. Pertama, waktu anak baptis. Kedua, waktu anak sidi. Ketiga, waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia.
Jadi pas pemakaman dia mau pergi malah dia di situ saja dia. Jemaat, ini kasat mata saya lihat di ibadah kebaktian penyegaran iman ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini mama janda semua. Ini mama-mama janda kok tidak? Lalu bapak? Aneh betul. Ini bapak-bapak orang ini satu betul. Ini bapak-bapak sudah terlalu. Waktu masih bujang, waktu pacaran, jemput dia punya calon istri itu, bawa ke gereja. Wih, rajin sekali. Waktu menikah, ibu datang sendiri. Pendeta tanya, Bapak, kenapa kasih tinggal ibu pergi sendiri ke gereja? Dia bilang, Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta kasih nikah saya dan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau ibu sudah pergi itu sama dengan saya juga sudah saya. Aduh, memangnya kalau ibu sudah makan sama dengan bapak sudah makan? Ini ibu-ibu juga satu, ini ibu-ibu dong ini. Pakai pakaian cantik-cantik datang gereja sendiri. Terus pendeta tanya, ibu, mana suami? Terus saya bilang, tahu sendiri. Sudah tahu dia begini, kenapa kawin dengan dia? Kenapa saudara ambil risiko? Anak muda, di sini tidak ada anak muda, nenek-nenek semua. Anak muda, yang nona-nona muda. Nona-nona muda kok yang teriak om-om? Nona muda, menikahlah dengan laki-laki yang rajin gereja. Dia membahagiakan engkau. Makin dekat dia dengan Tuhan, makin dekat dia dengan engkau. Makanya ajak dia ibadah pemuda. Yang ajak dia ibadah pemuda, kasih tahu dia, ibadah. Dia ibadah. Dia tidak mau ke ibadah. Nanti kalau sudah tidak bisa baru kasih tahu dia, ada kue. Anak muda, jangan andalkan dia punya kepala yang ada les sedikit. Jangan andalkan. Besok-besok bukan satu garis, kosong semua, kosong. Kosong semua. Ibadah. 1, 2, 3. Kita di Gemim dan Gemit itu sama, kita gereja saudara. Kakak kita Gemim, kami adik. Gemit, ucap baik-baik, Gemit, bukan Genit. Gemit. Gemit. Masehi Injili di Timor. Gitu. Oh lagi. Masehi Injili. Nah, dalam tradisi kita, kalau peneguhan majelis jemaat, peneguhan anggota sidik, kan ditanya oleh pendeta, apakah jawabmu? Biasa di sini jawab bilang, sama dengan kami. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Kadang-kadang dengan dramatisir, pakai menang. Ya, saya percaya dan habis tidak datang gereja. Tidak jalankan fungsi penatua, diaken tidak jalankan. Di sini juga ada. Ada kok tidak? Di kolom berapa? Terus saudara bermegah. Nanti kalau kita tanya baru dia bilang, sebenarnya dulu saya tidak mau. Tapi dorang sudah usul. Nah, bagaimana? Jemaat yang ingat ibadah sedikit. Saya sementara ini jadi pendeta jemaat. Saudara, saya kadang-kadang heran ini jemaat ini. Kalau ada ibadah syukur, ada hal yang menarik. Kenapa? Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Aduh. Mohon maaf. Ampun. Waktu ibadah orang pas makan. Banyak kok sedikit. Di sini juga begitu. Dorang datang dari mana itu?
Kadang-kadang orang punya rumah di samping tempat syukuran. Istri bilang kepada suami, "Papa, mari sudah." Dia bilang, "Masih ibadah." Di sini ada. Coba jujur, siapa punya suami yang begitu? Aneh-aneh. Bapak pendeta izin, Bapak. Gereja di sini jam berapa, Bapak? Iya, jam 9. Suami istri sudah siap habis ini. Tapi mereka belum jalan. Anak-anak bilang, "Papa, Mama, sudah jam 9." Terus dia bilang, "Belum ada orang." Nah, orang mana lagi? Di sini ada yang suami istri tapi bukan orang. Kita ini macam apa? Jemaat, kalau sesuatu itu penting dalam hidupmu, maka engkau akan menemukan jalan ke situ. Tapi kalau engkau rasa tidak penting dalam hidupmu, engkau menemukan alasan. Contoh, kalau saudara ikut gereja pulang lupa handphone, datang cari kok tidak? Kenapa tidak kasih tinggal biar koster dapat saja? Kenapa datang cari? Karena mahal, karena penting. Sudah mau masuk rumah tiba-tiba, "Nah, handphone di mana? Papa putar kembali. Tolong telepon orang gereja. Tolong lihat saya punya istri punya handphone dulu. Di mana? Tadi tinggal di situ. Ibu duduk di mana? Di semua tempat duduk, cek saja." Karena penting kita cari. Tapi coba saudara pulang di gereja, lupa tisu yang saudara sudah pakai mau buang di kotak sampah, tapi lupa. Datang cari. Kenapa tidak datang cari? Kalau penting itu kita temukan jalan. Kalau tidak penting, kita rasa tidak penting, lebih banyak Jemaat, tentang ibadah, tentang persekutuan, semua orang itu menjadi penting. Saya ingat saudara-saudara, ada satu acara besar, ada ribuan orang hadir, saya diminta berkhotbah. Sebelum khotbah itu ada ruang kesaksian, ada seorang ibu bersaksi, dia punya kesaksian mantap. Dia bilang begini, "Waktu itu saya antara tidur atau tidak tidur, malaikat bawa saya ke surga." Saya dalam hati, wih, mantap. Wih, saya lihat surga itu bagus-bagus sekali. Saya juga bilang, "Iya, betul." Saya dalam hati begitu. Terus dia jalan-jalan sampai pojok, dia lihat ada satu ruangan, dia coba mau lihat ke dalam begini. Waktu dia lihat, ternyata di dalam itu ruangan itu penuh dengan mulut-mulut. Tahu mulut? Tahu mulut? Yang mana? Mulut-mulut semua. Jadi dia tanya itu malaikat, "Malaikat, yo, kenapa itu ruangan mulut-mulut semua?" Terus malaikat bilang, "Oh, itu mulutnya pendeta-pendeta." Kenapa mulut pendeta? "Oh, pendeta-pendeta itu khotbah bagus, jadi mulutnya masuk surga, kaki tangan semua di neraka." Saudara bisa rasa saya pun perasaan. Pas bagian mau berkhotbah, saya bilang, "Ibu, kita dua klarifikasi yang tadi." Saya bilang, Ibu tahu pisau?" "Iya, Bapak." "Coba ibu ambil pisau, coba ibu potong ibu punya jari. Waktu darah sudah keluar, terus ibu bilang, 'Rasa kau.'" Alkitab ajar kita, saudara. Mata, karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Tangan tidak lebih penting dari kaki. Kalau mau masuk mulut dengan kaki, tangan masuk semua. Masa mulut di situ, kaki tangan sendiri? Jemaat, siapa di antara kita yang malam-malam ketika perut sakit, dia mau ke WC, kaki bilang, "Perut, maaf, kenapa kau pergi sendiri?" Bisa begitu? Bisa begitu? Makanya Alkitab bilang, kalau tangan terluka, mata menangis. Kalau mata menangis, tangan ini apa? Sudah melabju. Yang penting saudara mengerti. Yang penting saudara mengerti. Persekutuan itu begitu. Semua penting di dalam. Itu baru dia pun nama bermega. Saudara yang pandu lagu macam tadi, kasih kesempatan orang lain juga pandu juga. Jangan semua dia saja.
Nanti yang lain kasih dia. Bisa kok tidak? Semua orang penting. Itu persekutuan. Saya bicara di mana-mana, saudara tahu. Mengelola persekutuan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari pisang, ubi, santan, gula. Sudah jadi dia punya nama? Setelah jadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang kok tidak? Masih, tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Betul kok tidak? Bisa berkumpul sama-sama tuh, itu ubi pisang dong, bisa tuh? Atau siapa di sini yang kalau mau makan kolak dia makan ubi di sana, pindah lagi makan pisang di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru dia duduk di atas kompor di sini begitu. Bisa begitu? Tidak bisa. Jemaat, jangan kelola ini persekutuan seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari kopi, gula, air. Sudah jadi dia punya nama? Yang lain punya nama? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Kita semua terlalu bikin diri inti. Jemaat, tahu tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana? Waktu tembok sudah jadi begini, tembok-tembok itu terdiri dari apa? Dari apa coba? Pasir, air, semen. Sudah jadi begini, pasir kelihatan. Kalau pasir tidak kelihatan, kita sepakat garu kasih keluar itu pasir semua, bisa. Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting. Semua orang penting. Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Nah, begitu. Itu baru saudara bilang, kami bermegah di dalam Tuhan. Jemaat yang bersekutu. Amin kok? Amin? Oke. Sudah dua. Satu, jemaat yang lain tidak omong. Satu jemaat yang, dua jemaat yang, ketiga, jemaat yang berdoa. Satu, dua, tiga. Jemaat, doa penting atau tidak? Doa gampang atau susah? Jadi tiap hari saudara menikmati kehidupan doa. Kenapa suara tambah turun? Doa penting, doa gampang, tapi belum tentu orang menikmati kehidupan doa. Bahkan bagi beberapa orang doa itu beban. Kalau kita bilang, Pak, sebentar Pak doa makan, aku sembarang saja. Padahal dia paling cerewet di sini. Di sini ada yang begitu. Itu Pak ada di sini. Dia pakai baju warna doa penting, tapi tidak semua orang menikmati doa. Jemaat, doa itu relasi, bukan kata-kata. Satu, dua, tiga. Doa itu bukan. Banyak orang terlalu memperhitungkan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Padahal kata-kata, bicara, saudara bisa bicara dengan orang yang tidak saudara kenal. Pernah kok tidak? Saudara ini telepon begitu, tiba-tiba ada orang bilang, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Dia asal dari sini itu perempuan. Relasi bukan kata-kata. Kalau saya dengan kakak ini, kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan. Tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Pendeta, yo, kemana? Naik! Karena kami dua punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami tidak ada relasi. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti. Tapi dia bilang, ojek Pak. Relasi lebih penting dari kata-kata. Amin.
Supaya doa di persembahan beda dengan doa pembukaan, beda dengan doa baca firman, doa. Ada orang yang dia pun doa semua sama. Di sini ada. Jemaat. Saya mau kasih tahu saudara begini tentang doa. Doa itu kekuatannya adalah kesungguhan kita melepaskan beban. Tuhan, ini Tuhan. Saudara bisa sungguh-sungguh menangis, sungguh-sungguh berteriak, tapi belum tentu sungguh-sungguh melepaskan beban untuk Tuhan itu. Lalu saudara bilang bermegah dalam Tuhan. Jemaat, menurut saudara saya kenal saya punya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Karena kami dua saling kenal, kami ada relasi. Waktu saya meminta sesuatu, bahasanya ringan sekali. Mah, bikin teh dosa sayang. Gelas kecil saja. Jangan terlalu banyak gula. Papa takut sakit gula, sudah tua begini. Kan cara mintanya begitu. Tidak mungkin saya mau minta teh, saya punya istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Pas selesai ibu tanya, Papa sehat? Doa itu relasi, bukan kata-kata. Amin. Amin. Tidak amin juga, ini amin ini. Jemaat. Coba buka cepat-cepat di Efesus 6 ayat 18. Cepat. 1, 2, 3. Sudah dapat? Satu orang baca kes kita dulu. Efesus 6 ayat 18. Silakan baca. 1, 2, 3. Baik, saya ingin bicara tentang doa dalam 5 hal. 1, berdoalah setiap waktu. Sama-sama 1, 2, 3. Berdoa setiap. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu itu bukan jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, bukan itu. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu adalah berdoalah waktu kamu sukses, berdoalah waktu kamu gagal. Berdoalah waktu kamu sehat, berdoalah waktu kamu menang, berdoalah waktu kamu. Ada banyak orang sudah sukses lupa berdoa. Masih ada juga yang berdoa, banyak yang lupa berdoa. Ada yang gagal sudah tidak berdoa, ada juga yang masih berdoa. Ada yang bilang, Pak Pendeta, kita doa juga sama. Itu Pak, di sebelah itu dia tidak tahu berdoa Pak. Tapi tiap hari dia ganti-ganti motor, ojek. Jemaat, manusia sering ditempatkan pada 3 kondisi. 1, ada kondisi di mana kita mau dan Tuhan juga mau. Pernah alami? Kita mau sesuatu dan Tuhan bilang boleh. Pernah alami? Senang? Bikin status? Tuhan Yesus baik, teramat baik. Kalau kita mau, Tuhan juga. Tapi ada kondisi kedua, kita mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Ulang-ulang? Iya. Banyak kali kita mau sesuatu, Tuhan tidak mau. Kita boleh doa mau nikah dan dia nikah dan kita pun teman. Itu macam kita mau cek ke dia. Ya. Lalu ketika kita mau, Tuhan tidak mau, saudara rasa aman, bahagia, bikin status juga. Banding-banding, Tuhan masa kok dia. Soalnya di mana? Berdoalah begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saudara mau. Masih banyak kita berdoa untuk menemukan apa yang kita mau. Sampai kadang-kadang satu doa kurang, yang lain tambah. Satu bilang, Tuhan, kami terbatas, tapi punya Tuhan yang tidak terbatas. Saya baru, benar Tuhan. Diam dulu kok kami berdoa. Tuhan jawab doa bukan karena tekanan, karena dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Banyak kali orang pikir, waktu kita doa habis itu baru Tuhan mulai kerja. Tuhan bekerja bahkan sebelum kita berdoa. Doa adalah sebuah keputusan masuk ke dalam sebuah rencana yang Tuhan sudah kerjakan jauh-jauh hari sebelum kita bekerja. Itu yang penting.
Kenapa lihat saya? Berdoa begitu. Ada ketiga, ada kondisi di mana Tuhan mau, tapi kita yang tidak mau. Pernah alami Tuhan mau sesuatu tapi kita tidak mau? Contoh, misalnya ada orang omong-omong kita punya nama, kita jengkelkan dia, maki kita marah dia. Ada orang yang saudara ada marah kok? Ada kok? Dia ada di sini. Coba lihat dia, coba. Kenapa semua lihat saya? Saudara marah saya. Terus karena kita baku marah, Tuhan bilang, nak, ampuni dia. Tuhan mau kita mengampuni. Tapi kita bilang, Tuhan mau ampuni bagaimana? Saya ingat dia pun kata-kata. Iya toh? Jemaat. Mengampuni itu bukan melupakan masalah. Makin sakit hati, makin tidak bisa lupa. Mengampuni adalah membebaskan diri, menyambut dia punya kesalahan, menyambut dia punya orang, sambil siap, besok dia bikin kesalahan baru. Itu mengampuni, bebaskan kita pun. Pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Pengampunan, pendamaian satu paket. Ada orang mau mengampuni, tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia suka ucap ini kalimat. Dia bilang, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Mau marah buat apa, kita sudah tua-tua begini. Dia mau datang, silakan, rumah terbuka. Tapi untuk saya pergi ke dia, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Ada yang kebalikan dari itu. Mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu terjadi di anak-anak kecil loh. Yang tadi dong di mana Tuhan? Anak kecil itu main kelereng, terus mereka berkelahi. Dia punya papa datang memang, damai. Kita nih kalau berdamai kan pakai jabat tangan toh. Ayo damai. Dia jabat tangan. Kalau kami orang NTT itu kan kalau berdamai kan pakai cium hidung toh. Cium, ini yang kau saudara. Besok yang kau susah bukan kelereng yang bantu, tapi saudara yang bantu. Ayo cium. Itu dia punya cara cium tuh. Jadi kalau pendamaian itu satu paket. Tuhan Yesus ajar kita tentang pengampunan. Dia bilang begini. Kalau engkau berdoa dia bilang, ampunilah kami akan kesalahan kami sama seperti kami mengampuni. Pakai bahasa yang lebih ringan Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan ampuni saya seimbang dengan saya ampuni dia. Jadi kalau saya ampuni dia 2 kali, saya mendapat hak untuk Tuhan mengampuni saya berapa kali. Jadi kalau saya tidak mengampuni dia, harusnya saya berdoa, Tuhan tolong jangan ampuni saya karena saya belum ampuni dia. Diampuni mau tapi mengampuni tidak mau. Terus mereka ketemu di gereja, satu jalan dari sana, satu jalan dari sini. Mau kemana lagi? Satu sengaja. Iya, halo. Di sini ada majelis. Terus itu yang dia pun nama bermegah dalam Tuhan. Ada orang ini, berdoa setiap waktu. Kalau tidak kita banding-banding kita punya hidup dengan orang lain. Jemaat, banding-banding itu tidak baik. Kita tidak akan mensyukuri apa yang ada pada kita. Kita kadang-kadang terlalu lihat orang punya masalah sampai lupa bahwa kita ada masalah. Terlalu lihat orang punya berkat sampai lupa bahwa kita juga diberkati. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu senang kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain. Pas sebentar pulang begini terus suami bilang, Ma, ya kenapa mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Pasti ibu yang lu pindah di sebelah sana. Satu, berdoalah setiap. Kedua, berdoa dalam roh. Sama-sama 1, 2, 3. Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh itu bukan berdoa dalam bahasa roh. Itu bagian sendiri. Yang dimaksudkan dengan berdoa dalam roh adalah berdoa dalam kesatuan dengan Roh Kudus.
Kesatuan dengan Roh Kudus. Kenapa? Tuhan yang kepadanya kita berdoa adalah Tuhan yang kudus. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu. Banyak orang punya kata-kata doa bagus, tapi tidak menjaga kekudusan hidupnya. Saudara tahu kekudusan itu dalam hati Tuhan yang lihat. Saudara tidak akan pernah tahu, saudara tidak akan pernah dengar pendeta Yandi pencuri orang punya handphone. Tidak akan, saya yakin. Saya garansi itu. Tapi saudara tidak tahu apa yang saya pikirkan ketika melihat orang lain punya barang. Saudara tidak tahu. Itu Tuhan tahu. Betul kok tidak? Jaga kekudusan. Jemaat! Kalau kekudusan itu kita sebut terang, dan tidak kudus itu gelap. Kita diterang. Bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap. Bisa lihat kita diterang? Lalu kenapa kadang-kadang ini orang diterang suka kembali ke gelap? Karena dorang suka begini, dorang suka begini. Ini pakai bahasa di sini apa? Kalau dia suka begini. Apa? Boba? Ini apa ini? Kalau dia sudah begini lama-lama dia bilang, di sini ada yang begitu. Faham? Jemaat! Saya mau tanya anak muda, terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin terang? Yes. Amin. Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Terus kamu bermegah di dalam itu gelap-gelap? Di sini ada anak-anak yang pacaran di gelap-gelap. Rahasia negara apa yang kamu bicara di kegelapan di situ? Ini anak dorang ini. Baik. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Banyak orang suka kutip itu ayat. Tapi saudara jangan lupa, sebelum ayat 28, itu ada ayat 26, 27 yang kira-kira dia bilang begini. Roh Kudus tadi dalam kesatuan kita dengan Tuhan berdoa untuk hal yang tidak terkatakan. Ketika saudara ada dalam masalah, saudara tidak tahu jalan keluar terbaik apa, dan 5 menit ke depan dari hidupmu saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu Roh yang tahu. Setelah orang paham untuk itu 2 hal, baru dia boleh katakan, ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Dari Roh itu yang kesatuan dengan. Amin. Amin. Jemaat. Ada teori tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ada banyak, tapi untuk bagian ini saya ngomong satu saja. Nanti baru saya datang lagi ngomongin dapur lain. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kata kunci dari roh, lawannya adalah kedagingan. Kebenaran itu lawannya adalah kemunafikan. Saudara kalau datang menyembah kepada Tuhan tidak boleh datang dalam kedagingan dan datang dalam kemunafikan. Pertama, satu saja, saya tidak mau pertama kedua, satu saja. Menyembah Tuhan dalam roh itu bukan reaksi emosional, tapi respon iman. Respon iman. Suami meninggal, ada orang punya suami meninggal, dia sedih kok tidak? Ibu-ibu kalau suami meninggal sedih kok tidak? Saya lihat saudara tidak terlalu sedih. Dia sedih toh. Terus respon iman itu bertanya pada dirinya, apa yang saya imani tentang kematian? Apa yang saya imani? Waktu dia bertanya apa yang saya imani, dia temukan, oh yang saya imani tentang kematian adalah mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita hidup bersama Kristus dalam kekekalan di sorga. Berdasarkan keyakinan iman itu kemudian dia menyanyi sabar. Jadi kalau dia ada masalah, dia bertanya apa yang saya imani. Itu menyembahnya dalam roh. Saudara punya masalah? Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini nih muka masalah semua.
Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kenapa lihat saya? Oke, sudah dua. Pertama berdoa. Berdoa. Dua, berdoa. Ketiga, berdoa dan berjaga-jaga. 1, 2, 3. Yang dimaksud dengan berdoa jaga-jaga adalah bagianmu maksimalkan. Bagian Tuhan biarkan Tuhan kerjakan. Bagian kita maksimalkan. Bagian Tuhan nanti Tuhan yang kerjakan. Mujizat ada, tapi jangan bersandar pada mujizat. Bagian kita laksanakan. Itu area Tuhan mujizat itu, bukan kita punya. Hebat! Ada masa depan dalam tangan Tuhan, amin. Saudara meyakini itu, mengamini? Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu, tapi yang antar itu anak psekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Orang tua. Atau siapa di sini yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Karena itu bagian kita selesaikan. Anak muda, mau nikah kok tidak kamu ini? Mau kok tidak? Oh Pak, dorang tidak mau nikah semua ini. Mau nikah kok tidak? Omong saja tidak apa-apa. Bukan besok juga kita kasih nikah. 30 tahun lagi juga baru kita. Anak muda, mau nikah kok tidak? Nah, kalau mau nikah, tugas kamu laksanakan. Orang tua kasih izin pacaran, ada yang mau, ada yang bilang, boleh kita jadi, kasih tahu, boleh. Jangan ada yang datang, dia sudah mati-matian non. Kita pacar, terus dia bilang, maaf, Tuhan sudah atur. Tuhan sudah atur. Nah, bagian kita laksanakan. Tuhan punya itu Tuhan punya. Betul kok tidak? Ini. Jemaat. Dengar. Iman yang pura-pura adalah iman yang orang yang katanya beriman tapi tidak mengisi otaknya dengan ilmu, yang tidak bekerja dengan tangan, tenaga, kesempatan yang Tuhan kasih, tapi selalu berdoa minta Tuhan memberkati dia. Itu iman pura-pura. Sudah tidak berdoa, sudah tidak belajar, tidak kerja tapi menyanyi. Kiranya Engkau memberkati, baru pakai CD memberkati aku. Nah, jemaat, Tuhan memberi makan pada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar cari makan di ladang-ladang. Resiko dia kena viti apa itu? Katepel itu. Di sini kalau begitu nama apa? Di sini ada yang biasa ketepel burung. Ada. Kasihan itu burung. Saudara, bagian kita maksimalkan. Amin kok. Anak muda, ada yang cita-cita jadi dokter. Belajar. Bagian kamu belajar. Ini tidak belajar cita-cita dokter. Itu dokter hewan juga tidak jadi. Lama-lama aku buka praktek kasih matiin manusia semua gara-gara. Jadi bagian kita itu maksimalkan. Amin kok. Bagian kita maksimalkan. Oke, keempat. Tadi pertama apa lagi? Berdoa. Berdoa. 2 berdoa. 3 berdoa. 4 berdoa tanpa putus-putus. Sama-sama 1, 2, 3. Yang dimaksud dengan berdoa tanpa putus-putus itu relasi tadi, konektivitas. Karena terkoneksi itulah, jemaat, punya handphone, Android, ada pulsa data. Makanya saudara selalu terkoneksi, makanya di mana-mana. Karena terkoneksi kan? Karena terkoneksi itulah, ada yang hanya makan nasi saja, nasi kosong-kosong saja, foto. Baru dia upload, dia tulis,
manjakan lidah. Makan nasi putih manjakan lidah. Itu membiasakan lidah. Karena terkoneksi, kita bebas berekspresi kan. Betul kok tidak? Di sini banyak yang ada ekspresi di medsos, ada yang tidak baca firman tapi pagi-pagi status rohani semua. TikTok. Ini nenek-nenek sekarang juga TikTok. Anak-anak tidak disuruh, anak-anak kecil, itu sudah besar. Yang kecil tidak suruh hafal 10 hukum kah. Ini pendeta lewat, dia bilang, adek-adek, coba TikTok biar om pendeta lihat. Hah? Saya tidak mau lihat. Kedua, doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Saudara ada hidup? Saudara bernapas? Bisa tahan napas? 1 detik bisa? 1 menit bisa? 2 minggu bisa? Kalau saudara tahan napas 2 minggu, teman-teman di sini sebut kelompok akan kirim krans bunga. Ya, begitu. Relasi tadi memungkinkan. Jemaat! Karena kita dekat dengan Tuhan, terkoneksi dengan Dia, kita berani. Yang kelima, berdoa untuk orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat! Pernah berdoa untuk orang lain? Doa serahkan? Oke, jemaat! Jemaat! Coba saudara ingat-ingat, coba saudara buka kembali 10 doa terakhir dari saudara. 10 doa. Coba ingat kembali 10 doa terakhir. Pasti yang biasa berdoa toh, yang tidak berdoa dia mau ingat apa? Dia tidak ada ingat apa-apa itu. Coba saudara ingat-ingat itu permintaan. Kadang-kadang kita terlalu egois, hanya untuk kita saja. Hanya untuk kita hanya. Saya pakai satu contoh ya. Tuhan bilang begini. Berdoa untuk orang lain tuh Tuhan, Alkitab bilang, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintah itu berasal dari Allah, karena itu pemerintah disebut hamba Allah, bukan wakil Allah, hamba Allah. Tapi Paulus nasihat Timotius, Timotius, berdoalah bagi para pemimpinmu, berdoa bagi para pemimpin. Kenapa? Waktu dia jadi kepala desa, RT, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, dia ada di puncak yang tinggi, tapi dia dikelilingi banyak kepentingan. Ada kepentingan keluarga, istri, ring 1, ring 2, tim sukses. Akhirnya tempat di mana dia duduk tuh licin sekali, padahal dia akan ambil keputusan menyangkut itu semua. Berdoalah supaya dia jangan tergelincir di situ. Berdoa dia jangan tergelincir. Jadi ingat sedikit berdoa bagi orang lain. Ada yang ini, dia punya doa itu pagi-pagi dia hanya doa, kapan papa mati? Ada yang dia berkelahi, bertengkar dengan satu orang, terus saya tanya dia, tadi saya lihat kau tidak balas. Dia bilang, saya tidak balas. Kau buat apa saja? Saya berdoa saja buat dia. Oke. Tiba-tiba itu orang itu, dia injak salah tangga, jatuh. Terus dia langsung bilang, itu saya bilang. Hai, Tuhan paling masa saudara urusan libatkan Tuhan kasih jatuh dia? Di sini ada yang model-model begitu itu. Aneh-aneh kita hidup ini. Sudah 5. 1 berdoa. 2 berdoa. 3. 4. 5. Oke. Berarti sudah 3. 1 jemaat yang, 2 jemaat yang, 3 jemaat yang. Ini khotbah baru setengah. Keempat, mau bermegah dalam Tuhan itu, dari itu jemaat kita belajar, jemaat mula-mula yang dikuasai oleh Roh Kudus itu, mereka adalah jemaat yang berbagi. Sama-sama 1, 2, 3.
Bahkan saudara-saudara, ada yang menjual apa yang menjadi miliknya dan dia bagi menurut kebutuhan. Bayangkan. Apa maksudnya? Pengorbanan Tuhan terlalu besar. Apalah arti ini bagi sebuah persekutuan kita berbagi? Tapi saudara tahu, ada orang dalam jemaat yang itu orang punya sekikir itu tidak ada dua. Sekikir sekali. Di Ebenezer ada. Itu orang punya sekikir itu sampai kadang-kadang kita repot dan dia punya sekikir. Bahkan untuk dia punya diri sendiri dia sekikir. Uang banyak-banyak tapi tidak bisa untuk dia pun diri. Saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, saya di Surabaya, enak kok pesir-pesir. Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Sudah dapat rujukan dulu. Engkau dengan diri saya sekikir. Ada yang, saudara tahu, saya pakai contoh dua ini. Saya pakai contoh dua. Ada yang persembahan saya ini tidak berikan ini. Tangguk persembahan lewat dia hanya. Ada yang dia kasih, ditaruh dia putangan, dia lipat begini. Dia, saya tanya, Bapak, kenapa sampai buat tangan seperti itu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Bapak tahu apa? 1000. 1000 makanya udara saja tidak masuk. Tapi kalau 100.000 jarang begini. Itu dia pun cara begini. Kadang-kadang sudah begini pakai sengaja batuk lagi. Hidup itu berbagi sedikit. Memberikan sesuatu dengan hati itu baru berbagi. Ada yang memberi persembahan tapi tidak dengan hati. Jemaat, ada yang datang gereja bawa dengan motor ada. Terus kasih tahu yang bawa motor bilang engkau mampir sedikit di kios ada. Ada. Kenapa saudara tiba-tiba diam? Pernah singgah di kios? Itu untuk apa? Doi besar. Jemaat, jangan terlalu sekikirlah. Lihat kau berbagi sedikit. Ada orang memberi tadi tidak dengan hati, itu saya bermasalah. Apalagi kalau sama sekali tidak memberi. Saya tidak suruh supaya sebentar saudara kasih persembahan banyak-banyak, tidak. Tapi saya ingin menggugah saudara bahwa wajib hukumnya, bertolong-tolonglah engkau karena Tuhan lebih dahulu menolong engkau. Gaya. 5. Jemaat yang beriman. Sama-sama, 1, 2, 3. Bermegah dalam Tuhan itu bermegah dalam iman. Kalau ini don tidak ada kesombongan yang akan. Kok ada orang yang sombong iman juga, nah bagaimana? Bermegah dalam iman. Saudara, dalam situasi yang membedakan kita dengan orang tidak beriman itu jelas. Ada mobil jalan dari sini ke Manado, kecelakaan, tinggal 2 orang hidup, 1 orang beriman, 1 tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Yang beriman mengatakan, untung baik. Yang membedakan saudara dengan orang tidak beriman adalah di atas dasar apa saudara membangun cita-cita itu. Karena orang tidak beriman pun dia ingin jadi gubernur, dia ingin menjadi terkaya, dia ingin menjadi wanita tercantik. Mantap. Ibu-ibu di sini kurendah hati sekali ya. Mau di kolom-kolom saja. Oke. Dasar. Yang kedua, bukti. Apa? Bukti dari apa? Dari yang kita lihat atau tidak kita lihat? Iman. Itu ada di situ. Jangan pura-pura beriman. Iman itu Tuhan yang kasih. Jangan bikin pura-pura. Banyak orang pura-pura beriman.
Dan itu mari kita realistis, lebih jujur terhadap apa yang Tuhan kasih kita, dan kita mau bersandar kepada iman. Cinta bisa membuat kita melangkah melewati batas, tapi iman membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Cinta itu bikin kita melangkah lewat batas. Larang dia nasihat itu tidak bisa. Alasan apa? Cinta. Makanya biasa orang dulu itu bilang, kalau cinta sudah melekat, tai kambing rasa. Kalau cinta sudah tidak ada, coklat yang rasa. Iman itu begitu, saudara. Orang beriman itu, saudara, Tuhan terima kasih. Barang siapa mau mengikut aku, menyangkal, ini orang beriman nih, menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Kebanggaannya ada di situ. Menyangkal diri itu artinya bukan saya, bukan saya. Saudara tahu, kadang-kadang orang bersaksi, tapi dia bersaksi, ingat, bersaksi kalau tidak pakai iman itu makam puji yang keluar. Bersaksi dengan makam puji itu beda tipis. 6. Jemaat yang percaya bahwa mujizat itu masih ada. Sama-sama, 1, 2, 3. Itu jemaat pertama tuh lihat bagaimana mujizat itu dilakukan. Saya mau tanya, saudara masih percaya mujizat itu ada? Yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Benar-benar yakin mujizat masih ada? Saya harapkan begitu. Kenapa? Dunia makin berkembang, teknologi makin maju, banyak orang mulai merasionalkan segala sesuatu, dan seringkali dia tidak percaya mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Saya ingin contoh praktis. Pendeta Yandi banyak berjumpa dengan banyak sekali mujizat, tapi saya punya 2 kisah ini. Saya mau cerita 2. Kalau terlucu ya 3. Tapi saya 2 saja. 1. Saudara, saya melayani di satu daerah di Alor, di NTT, di satu tempat yang karena tinggi sekali, kami tidak ada air, susah dapat air. Air hujan yang kami tampung 1 tahun untuk kami pakai. Kalau kita tampung dari rumah seng, mantap. Tapi kalau dari rumah rumput, alang-alang itu saudara tidak butuh daun teh lagi. Jelas dia punya. Satu malam, saya rindu ketemu satu jemaat. Saya pergi ke rumahnya, kira-kira jam 8:30, pergi dorang sudah tidur. Saya dalam hati, manusia apa tidur tempo-tempo. Saya pulang. Besok pagi kira-kira jam 10 saya datang. Orang-orang sudah banyak di situ, orang-orang banyak di situ. Saya tanya, jemaat, kamu banyak-banyak sini kenapa? Dorang bilang, Bapak, ibu di rumah ini sudah mati. Tahu mati? Saudara tahu mati? Meninggal itu yang mati, ku tidak. Ini ibu ini sudah didandani, sudah pakai, dikasih baju kebaya, sarung, dikasih masuk di satu kamar tidur. Mereka duduk dan menangisi dia. Saya datang, dia punya suami tahu saya datang, dia punya suami keluar bawa anak mereka 3 orang, berlutut pegang saya punya kaki terus. Dia punya suami bilang, Bapak, saya mau buat apa ini 3 orang anak? Saya bilang, saya tidak tahu. Ya memang saya tidak tahu. Dia punya bapak kandung saja tidak tahu, saya tahu bagaimana. Saya benar-benar tidak tahu. Dia bangun, dia tarik saya masuk duduk di dalam rumah. Terus dia bilang begini, Bapak doa dulu. Saya berdiri di pintu kamar di mana ibu itu dibaringkan, ada orang di dalam. Dengan iman, dengan kalimat yang pendek, sambil menengadah ke atas, saya bilang, Tuhan, jangan kecewakan iman kami. Amin. Saya duduk kembali. Belum 5 menit, orang-orang dari kamar itu mereka lari keluar semua. Ibu ini bangkit. Dorang lari semua, ini ibu jalan menuju saya. Dia bilang, Bapak, saya jalan terlalu jauh, saya haus. Terus saya bilang, hei, lihat kasih dia air karena saya takut. Saudara tidak takut orang mati jalan menuju saudara tidak. Saudara tahu,
Berita beredar di kampung itu, Pak Yandi itu berdoa, orang mati bangkit. Pak Yandi jalan begini. Lewat 3 hari kemudian, ada anak muda datang. Bapak, iya, nenek sakit berat. Saya bilang, kau punya maksud? Bapak doa dulu. Saya bilang, oke, kita berangkat sekarang. Let's. Kami sampai sana, itu nenek-nenek dibaringkan di situ di ruang tamu. Bapak silakan, Bapak doa. Dengan iman yang sama, dengan kalimat yang sama, sikap yang sama, dengan menengadah ke atas saya bilang, Tuhan, jangan kecewakan iman kami. Amin. Saya duduk kembali. Belum 5 menit, itu nenek mati. Benar-benar mati, tidak bangkit. Baru 3 hari lalu, saya berdoa yang mati, bangkit. Sampai sekarang masih hidup. 3 hari kemudian, yang hidup. Di situ baru saya mengerti. Jemaat, tugas kita berdoa. Mujizat Tuhan lakukan. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah.